warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Bayan yang mewakili, kepada yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Islam Al-Bayan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita dapat berwajah bertatap muka dalam acara seminar aksi nyata CGP Angkatan 7 tahun 2022-2023. Semoga pada acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara seminar aksi nyata tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan guru tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Punania. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Islam Al-Bayan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua belajar untuk memahami tentang budaya positif. Sebelum kita ke materi tentang budaya positif, alangkah baiknya SMP Islam Al-Bayan, yayanya adalah ketika saya bilang SMP Islam Al-Bayan, yo nyantri, yo ngaji, yo Al-Bayan, gitu ya. Kemudian setelah itu Al-Bayan beda, gitu ya. Luar biasa. Kayaknya orang ya. Kayaknya orang ya. Yayanya adalah ketika saya bilang Al-Bayan, yo ngaji, yo nyantri, yo Al-Bayan, Al-Bayan beda, luar biasa. Yes, gitu ya. Oke. Bisa deh. Oke.
Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sudah meregangkan otot, ya, sudah meregangkan pikiran kita supaya tidak tegang, ya, supaya bisa slow. Oke, katanya Pak Heri itu biar enjoy ini. Jadi nikmati mawon hidangan yang ada di sini dan nikmati suara saya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pagi ini kita akan belajar dan memahami tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mungkin ada yang Bapak Ibu yang sudah tahu. Kalau budaya sudah pernah dengar, positif pernah. Kalau budaya positif apa? Coba, ada yang tahu? Yang enggak, Mr. Harry. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Iya, pintar. Jadi budaya positif apa yang sudah disampaikan tadi betul, ada pembiasaan kepada anak supaya bisa membentuk karakter, ya, karakter pada anak, terutama di lingkungan sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini Bapak Ibu itu ada sebab-sebabnya, ada poin-poinnya. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu ada 6 Bapak Ibu. Ada 6. Namun sebelum kita ke poin-poinnya dari mengenai budaya positif, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan romantik. Nanti Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju dengan apa yang ada di dalam pertanyaan romantik ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa tidak? Setuju? Atau tidak setuju? Oke, setuju. Ada yang bilang setuju, ada yang masih ragu-ragu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman. Maaf, saya masih baru. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, setuju. Oke, saya juga kalau setuju. Ada yang setuju boleh, yang setuju juga nggak masalah. Kalian banget. Ya, kalian banget. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, Bapak Ibu? Yes, setuju. Jadi jawaban Bapak Ibu saya lihat rata-rata setuju, manusiawi lainnya. Oke, kalau berikutnya, ini adalah kenapa saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar tentang budaya positif. Kan pemikiran Bapak Ibu pasti ada di sini. Nah, berikutnya adalah materinya yang akan kita bahas pada budaya positif, Bapak Ibu. Nanti akan menjawab pertanyaan romantik tadi. Apakah setuju atau tidak setuju jawabannya? Nah, jawabannya itu ada di sini, Bapak Ibu. Ada di 6 poin, yaitu disiplin positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga itu keyakinan jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi yang meliputi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yang berupa segitiga restitusi. Mungkin subbab ini, poin-poin ini masih asing di telinga Bapak Ibu, ya. Tapi dengan adanya singkat ini, insya Allah tidak akan asing lagi. Oke, yang berikutnya. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah pembelajaran pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada materi yang pertama ini saya ingin Bapak Ibu mengambil sobek kertas atau kertas yang sudah saya siapkan di meja Bapak Ibu ini. Itu kita akan mengadakan
benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang berharga bagi diri Bapak Ibu. Ditulis di sumber kertas itu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, di tangan kanan biasanya ya. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman sebangkunya Ibu, Bapak Ibu yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. B bisa membujuk, mengancam, menghadiri, merayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Silakan buka coba. Silakan Ibu ditulis sesuatu apa yang berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian ditulis. Kemudian itu salah satu bisa nanti yang menggenggam. Misalnya Bu Septi ya. Itu menulis sesuatu digenggam. Nanti Pak Heri, gimana caranya membujuk Bu Septi supaya membuka kepala tangannya yang berisi sesuatu yang amat berharga itu, dan sedangkan Bu Septi itu gimana caranya dengan upaya dayanya itu bisa kuat, dengan sekuat-kuatnya tidak boleh akan bujuk rayu setannya dari Pak Heri. Saya katakan seperti itu ya. Bujuk rayu pakai dengan cara apapun ya, sampai dihajar, sampai disuap mungkin ya. Saya sampai diancam, monggo. Gimana caranya? Monggo bisa dipraktekkan, saya lihat. Ya, semuanya iya, tapi cuma saya ingin ya coba-coba ekspresi dari bisa dijawab bisa ini. Ya yang ya coba lihat contohnya, sebenarnya kalau bisa monggo. Silakan tulis. Semua Bapak Ibu guru juga menulis nanti dengan teman sebangkunya juga. Monggo. Ayo Pak Zaim, ya Taroso, Desi, mungkin Bu Rina dengan putranya, Ibu. Ayo, Bu dengan apa? Kalau Pak Ali bisa dengan Bu Numa, monggo. Enggak, coba saya lihat kalau Bu Septi gimana kalau misalnya Bu Septi ini dirayu, dibujuk, sampai diancam kalau Bu Septi. Ya Pak, bisa caranya Pak Heri sebagai laki-laki kalau mau bujuk perempuan itu gimana Pak? Bujukan. Ya, rayuan boleh, rayuan setan juga boleh. Begini dong. Atau berlutut. Ya, silakan. Buka tangannya Bu. Mademnya dong. Buka sih Bu, kalau enggak ya saya kasih loh nanti Bu. Bu kasih uang dong. Karena saya kasih uang 2 juta Bu. Ya Bu. Aduh Bu. Dengan sampai ini Bu. Besok enggak les. Ayo dirayu gimana caranya? Ya dong Bu. Yuk itu terserah punya jenengan mau buka atau enggak. Coba kalau misalnya Bu Septi itu punya sesuatu yang amat berharga, walaupun itu kadang sampai anaknya, bahkan suaminya, bahkan istrinya, pasti setiap orang itu punya sesuatu yang berharga dan tidak ingin orang lain kadang tahu kadang apa kayak gitu kan. Ya, coba mungkin Bu Septi itu sendiri anggap saja itu mungkin suaminya jenengan atau siapa. Ya, silakan Ibu. Ini dibuka nggak Bu genggamannya? Nggak boleh. Jadi jenengan dihajar itu nggak boleh. Dihajar sampai dihajar, dihajar itu nggak boleh. Oke, berarti intinya apa yang terjadi? Berarti Bu Septi tetap berpegang teguh
William Glasser. Nah, menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol pada seseorang itu ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi jawabannya di sini Ibu. Bahwa kadang kita berpikiran bahwa guru itu bisa mengontrol murid, betul? Iya kan? Tadi Pak Heri mungkin sebagai seorang suaminya Bu Sakti, mungkin dia merasa saya itu bisa mengontrol kamu punya apa ya, kamu harus kasih tahu saya seperti itu. Kamu Bu Sakti punya pegangan sendiri, punya prinsip sendiri. Berarti yang mengontrol itu sebenarnya Bu Sakti sendiri ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita dengan mengkritik anak, kemudian kita membuat anak itu merasa bersalah ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, itu kita kadang menganggap itu dapat menguatkan karakter. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang kita tidak berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul? Ya, ada kita sebagai Bapak Ibu guru, kamu harus mengerjakan tugas ini sampai jam pelajaran saya selesai. Betul? Kita maksa enggak itu? Maksa. Padahal kalau kita lihat kemampuan anak-anak kita itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Nah, itu tentang ilusi kontrol Ibu. Yang berikutnya. Nah, ini untuk melakukan suatu perubahan paradigma. Kalau kita ingin adanya perubahan atau kemajuan, ada sesuatu hal pasti perlu adanya perubahan. Kita harus melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan perilaku menjadi lebih baik Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin instan. Tentunya harus sedikit demi sedikit dan bertahap. Nah, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi ya Bu Sakti contohnya, Bu Sakti dan kawan-kawan yang lakukan tadi. Contoh itu stimulus respon. Itu berdasarkan dari digital ya. Adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau berdasarkan stimulus respon. Nah, kalau teori berdasarkan teorinya, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita biasanya rapat, ini contohnya, rapat itu teman-teman harus bisa berpandangan sama seperti kita. Kadang seperti itu, guys, ya kan? Tapi seharusnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pemahaman orang itu sebenarnya itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Demikian juga dengan murid, kayak gitu. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, betul ya? Misalnya si A di dalam kelas kok mencuri punya temannya, misalnya uang atau apa, pasti kita anggap itu adalah suatu kesalahan. Padahal kalau berdasarkan teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Kenapa si anak itu sampai mencuri uang temannya? Mungkin dia punya tujuan. Kenapa? Bisa jadi, saya nggak punya uang, saya nggak dikasih uang saku sama bapak ibu di rumah. Bisa jadi, saya mau membeli sepatu saya sudah rusak karena saya nggak punya uang. Akhirnya dia punya pemikiran yang sampai mentok harus mencuri. Pasti dia punya tujuan. Jadi kita harus tahu ketika anak-anak kita melakukan kesalahan itu tujuannya apa. Itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Betul? Ada yang berpikiran seperti itu, ya? Kadang saya yang bisa mengontrol saya itu ya si mak saya, bapak saya, seperti itu. Padahal kalau
kita sendiri, bukan orang lain. Betul? Betul Pak Zaid? Iya, itu ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, orang itu memaksa ya karena dia gagal membujuk. Kan ya? Terus teori kampanye, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan adanya kolaborasi, konsensus itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah modal berpikir menang kalah. Saya berpikirannya saya harus menang, biarpun dia kalah. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol, itu model berpikir yang menang, sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Jangan bilang saya harus dapat banyak, dia sedikit nggak apa-apa. Tapi kita harus merasa adil. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif nanti kita akan pelajari semua, kalau ada saja. Nah, apakah makna disiplin? Mungkin di setiap sekolah semuanya pasti kita di dalam pembelajaran di kelas, di sekolah itu pasti menerapkan adanya makna menerapkan disiplin atau kedisiplinan gitu. Nah, apa sih kata-kata disiplin itu? Ya, coba Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu disiplin? Disiplin itu dari bahasa apa sih Pak, Bu? Kita sering menyebutnya apa Pak? Ya, dari bahasa Latin. Dari kata apa Bapak? Iya, betul. Puisi, pintar sekali ya. Puisi macam guru cerdas dia. Ya, disiplina. Makna dari kata disiplin tadi itu kan dari bahasanya. Maknanya apa Pak? Belajar. Oh, belajar. Ya, benar. Jadi makna kata disiplin. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Yang artinya adalah belajar. Kemudian makna kata disiplin itu telah mengalami suatu perubahan ya menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mendapatkan suatu tujuan mulia. Ya. Itu tentang makna disiplin. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah nilai-nilai kebajikan universal. Nah nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal Bapak Ibu dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu juga memuat adanya ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Coba bisa dibacakan. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global dan kepegawaian dan mandiri. Ya maaf, berarti Anda konsentrasi. Tepuk tangan untuk Mister Hadi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini sudah masuk ke poin 2 Bapak. Itu tentang pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Poin yang kedua ini ya. Nah, ini biasa kita lakukan dari kelas Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Kadang kita memotivasi manusia atau mendapatkan motivasi itu bisa datangnya dari luar maupun dari dalam karena ada sesuatu hal. Kalau dari
Akhirnya dia berangkat tidak terlambat gitu. Itu karena datangnya dari luar atau motivasi eksternal. Maka yang di dalam pikirannya dia apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Oh, pasti saya dihukum. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, saya mau mengerjakan tugas ini karena ada imbalannya. Saya di kelas, saya mengerjakan tepat waktu karena saya sudah dijanjikan sama Pak Zain nanti dikasih permen 1 bungkus misalnya. Itu kan karena dia melakukannya itu karena ada dorongan dari luar, ya, dari luar. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh iya, tapi kalau saya lakukan pasti saya dapat permen misalnya seperti itu motivasi yang datanya dari luar atau motivasi eksternal. Yang berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu atas kesadaran diri sendiri, yaitu dari diri sendiri. Saya berangkat tepat waktu, saya mengerjakan tugas tepat waktu, saya belajar disiplin, semuanya saya lakukan itu atas dorongan diri sendiri. Itu dari motivasi internal, itu adalah tujuan disiplin positif. Dan di sini saya mengajak Bapak Ibu semua gimana caranya kita mengajarkan mencapai tujuan disiplin positif Bapak Ibu, yang mana itu datangnya dari motivasi internal, bukan semata-mata karena ada dorongan dari motivasi eksternal. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, ini kata-kata merdeka dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tidak cuplikan di Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi tidak hanya sekedar lepas, ya, dari perintah, tapi bisa memerintahkan diri sendiri. Jadi bisa mendorong diri sendiri. Nah, kemudian yang materi berikutnya yaitu didukung oleh penghargaan. Nah, tadi kalau kita melakukan sesuatu, menerapkan sesuatu kepada siswa kita dengan penghargaan, itu ya dampaknya itu adalah yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bisa jadi itu memiliki pengaruh jangka panjang, bisa jadi jangka pendek. Kalau misalnya Bapak Ibu biasanya mengasih penghargaan atau hadiah, kalau kamu bisa selalu pikat tepat waktu, maka kamu akan mendapatkan hadiah boneka atau hadiah apa gitu. Kalau ketika Anda menyuruh anak-anak kita dan tidak dikasih penghargaan, maka itu tidak akan berjalan, karena dia pikirannya nggak dikasih penghargaan, nggak dikasih imbalan, nggak dikasih hadiah seperti itu Bapak Ibu. Itu bisa berjangka pendek, bisa juga berjangka panjang, namun itu tergantung dengan apa yang dikasih. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan menghukum. Ya. Dengan kata lain, memberikan penghargaan itu sama artinya kita bisa menghukum anak. Nanti kalau saya nggak melakukan, nanti saya nggak dikasih ini. Nah, akhirnya dia motivasinya karena itu. Saya langsung tuh menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi kesempatan. Ya. Yang berikutnya adalah penghargaan itu tidak efektif. Sebenarnya itu bukan laku yang
kepada semua murid dan konsisten, selalu bersifat konsisten, dilakukannya secara konsisten, fokus pada proses yang terakhir. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini tulisannya enggak begitu jelas ya Bapak Ibu. Jelas. Kalau enggak jelas nih. Kemarin saya perhatikan. Nah, ini nilai kebajikannya adalah saya empati. Rasa empati besar sekali ya. Nah, situasinya pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada siswa baru di kelas kita. Misalnya kita siswa itu kan, dia bisa mengatakan, kemarin saya perhatikan kamu sepertinya masih baru ya di sini. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Itu rasa empati ya, rasa empati ya, yang besar sekali. Nah, itu pada saat apa? Saat menolong mungkin siswa atau saat menanya siswa yang baru ya, siswa baru. Kemudian saya menghargai, saya menghargai perjuanganmu, pengorbananmu. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Nah, itu situasi pada apa misalnya? Pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, tugas kelompok dia melakukan pengorbanan walaupun hujan, walaupun jauh, dia tetap datang gitu ya. Kemudian terima kasih untuk kerjasamanya mungkin untuk apa gitu ya. Kadang kita kalau mendapatkan sesuatu kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Itu adalah nilai kebajikannya sebagai rasa tanggung jawab. Nah, pada saat situasinya itu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai misalnya, terima kasih ya kamu, terima kasih sudah memungut sampah ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu berkaitan dengan hukuman atau konsekuensikah pernyataan-pernyataan ini, yang mana ini adalah tindakan guru yang biasa kita lakukan ya. Biasanya kita menyuruh anak kita yang pertama ya, juga saya ingin tanya sama Pak Anam ya, Pak Anam, ini termasuk hukuman atau konsekuensi nih Pak Anam? Hukuman saja. Hukuman saja, ya kan ini belum saya baca Pak Anam. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ya, karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau masuk konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman. Oke, saya simpan dulu jawabannya, hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa Bu Fitri? Hukuman. Oh, hukuman. Oke, saya share dulu ya. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk apa, Bu Nina? Hukuman. Iya, hukuman. Oke, saya share dulu Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk apa, Kak Roso? Hukuman. Oke, saya simpan Kak Ros. Oke, monggo Bapak. Kemudian yang berikutnya, ya,
Yang pertama tadi adalah hukuman, betul. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, dan keempat konsekuensi. Kemudian kelima juga konsekuensi. Yang keenam hukuman, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Oke. Ini Bapak Ibu, berikutnya perbedaan dalam hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi kan kita sudah tahu ini maksudnya hukuman, ini maksudnya konsekuensi. Itu berdasarkan pernyataan. Nah, bagaimana kita tahu itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Kadang-kadang kita sudah menerapkan ini ya di kelas ya Bapak Ibu ya, dalam menangani siswa. Ya. Nah, ini kita akan bahas apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, sesuatu harus terjadi ya, menyakitkan dan harus terjadi. Ya, jadi kalau dihukum itu pasti rasanya sakit loh. Saya dihukum sama Pak Ali, gitu. Beda dengan konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi. Ya. Atau berdasarkan apa yang kita lakukan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau hukuman. Ya, beda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah hukuman pada anak, anak akan merasa tersakiti dan efeknya akan jangka lama. Jangka yang lama atau dalam waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu biasanya jangka waktu pendek. Tadi misalnya contohnya adalah menumpahkan air. Kalau menumpahkan air kotor ya dia harus bersihkan. Beda kalau hukuman, dia datang terlambat, disuruh lari-lari ke lapangan oleh Pak Heri misalnya ketika jam PJOK, maka dia sebenarnya pasti dia akan sadar, dia bilang, wah saya belum sama Pak Heri. Biasanya dia akan bilang ke teman-temannya seperti itu. Itu bisa menimbulkan rasa sakit pada anak juga dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Jadi, wah aku paling sulit kayak pemangkat sih, atau saya harus mengajarkan tugas tepat waktu atau gimana. Itu akan ada rasa membenci disiplin. Beda dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin, lebih menghargai. Kemudian kalau hukuman itu ada unsur paksaan Bapak Ibu. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, ya, akan merangsang tanggapan, ya, memunculkan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Beda dengan konsekuensi, itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya adalah hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Ya, yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan adanya hukuman, kadang anak-anak kita, murid-murid kita secara tidak langsung akan menyembunyikan kesalahannya. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas atau membawa tugas, dia pasti bilangnya akan, maaf Pak, tugas sudah saya kerjakan tapi saya lupa bawa. Berarti kan dia bilang salah, padahal dia sebenarnya tidak mengerjakan. Atau dia mungkin ketika ada rahasia HP di kelas, dia bilangnya nggak bawa HP di kelas karena HP-nya ketika tahu ada rahasia datang, itu harus biasanya gimana caranya supaya menyelamatkan HP itu, supaya tidak ketahuan kalau dia salah. Bisa jadi dibuang lewat jendela atau gimana. Nah itu Bapak Ibu. Nah yang seperti itu hukuman anak yang misalnya membawa HP ketahuan ketika rahasia, maka dia akan dihukum dengan push up misalnya, atau hukuman fisik atau apa. Itu yang untuk dalam hukuman biasanya anak akan menimbulkan itu tadi, menyembunyikan kesalahan. Ya. Beda dengan konsekuensi, itu anak belajar untuk memahami peraturan. Ya, kalau
biasanya kita akan merasa bersalah. Jangankan anak, kita saja kalau dihukum itu rasa bersalah pasti iya, marah iya, itu pasti keluar kata-kata yang buruk iya. Kemudian dipermalukan ya, dia merasa dipermalukan, apalagi kalau dihukumnya di depan teman-temannya. Kemudian merasa tak dihargai, ya. Tuh. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi beda dengan hukuman, beda ini ya. Kayak dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Dia hanya sifatnya sementara. Jadi kalau hukuman itu efeknya jangka panjang, dampaknya itu jangka panjang, kemudian lebih buruk. Kalau konsekuensi itu dampaknya jangka pendek. Kemudian yang berikutnya, apa itu restitusi? Ya, apa itu restitusi, Bapak, Ibu? Mungkin Bu Nurma, apa itu restitusi, Bu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, restitusi itu intinya adalah gimana caranya kita memperbaiki anak ya, dalam menghadapi suatu kesalahan. Cara memperbaiki anak dalam menghadapi suatu kesalahan dan caranya untuk menjadi anak yang berkarakternya lebih kuat lagi. Itu adalah restitusi itu. Nah, ini pengertiannya, menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan restitusi. Kalau tadi dengan hukuman, kemudian konsekuensi, nah ini dengan restitusi. Ini caranya berbeda dengan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Ini dilewatkan saja. Nah, ini ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian adanya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau restitusi itu fokus pada solusi. Ini mencari solusi. Beda dengan hukuman dan konsekuensi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini lebih baik dari cara hukuman maupun konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, ada solusi. Kalau restitusi itu solusi ya. Nah, kemudian eksplorasi konsep yang berikutnya, pembelajaran kita yaitu keyakinan kelas. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran 3, saya ingin ngajak Bapak Ibu kita yel-yel lagi supaya semangat, tidak ngantuk ya Pak Jatim. Tidak apa-apa sih, angkat nanti alhamdulillah suara saya membawa berkah. Oke, saya punya yel-yel ini Bapak Ibu supaya kita semangat di siang ini ya, pagi menjelang siang ini, dengan tepuk semangat Bapak Ibu. Ketika saya bilang semangat siang, langsung tepuk tangan 3 kali, kemudian wow wow wow, ini kan wow wow wow. Terus kemudian berikutnya adalah pakai tangan kanan ya, wow wow wow. Kemudian hahaha tangan kiri, kemudian asik-asik ya kanan kiri, kemudian yang terakhir ada yes, yes. Oke ya, supaya slow, kadang kita pegang ya Bapak Ibu. Ngapain kalau saya terlalu cepat ya menjelaskan. Oke, saya
Im? Iya. Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ketika Bapak Ibu ke kelas 9B atau mungkin kelas 9A, 8A, 8B yang pernah saya ajar, itu ada tulisan keyakinan kelas gitu. Kalau 9B itu sudah terpasang itu Bapak Ibu, itu adalah keyakinan kelas 9B. Ini Bapak Ibu sudah pernah melihat itu dan sudah saya terapkan di kelas saya. Oke, apa itu keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu baru tahu kalau keyakinan kelas itu apa gitu ya. Nah, di dalam budaya positif itu ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, apa keyakinan kelas? Bukan kesepakatan kelas atau bukan peraturan kelas seperti itu ya. Intinya itu kalau keyakinan kelas itu ya hampir sama dengan peraturan. Sama dengan peraturan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan apa yang diyakini anak, apa yang diyakini oleh kita. Gitu. Bahwa misalnya kalau kelas itu kadang kita punya peraturan nih, setiap mungkin wali kelas membuat peraturan datang tepat waktu misalnya, datang harus tepat waktu jam sekian. Kemudian misalnya harus membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa dibuat oleh wali kelasnya, oleh sekolahnya. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid. Jadi murid itu yang meyakini saya pinginnya di kelas ini itu disiplin Bu. Jadi anaknya itu ya pakai seragam yang rapi, kemudian datangnya juga tepat waktu, mengerjakannya tugas juga tepat waktu, semuanya disiplin Bu. Kemudian ada si anak pingin Bu, saya pingin di kelas ini tuh ada kerja sama dengan kelompoknya Bu. Kalau kelompokan itu yang kerja ya cuma si A itu Bu, yang lain itu cuma ikut. Jadi nggak adil Bu, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kita buat dan sama-sama apa yang diyakini anak. Bu, saya tuh nggak pingin Bu kelas ini itu kotor. Kelas ini selalu sampahnya berserakan. Saya pingin dibuat anak ini kelas ini lebih bersih, lebih sehat, lebih nyaman gitu misalnya. Oh, berarti kita harus membuat keyakinan kelas dari mana itu adalah apa yang diyakini oleh anak-anak kita gitu. Oh, berarti misalnya dengan kata-kata yang positif, yaitu menerapkan disiplin, kemudian menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, mungkin saling menghargai. Kadang ada teman sesama murid saling mengecek ya. Dengan guru kadang tidak menghargai, bertutur kata dengan tidak sopan. Nah, itu kita bisa terapkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu di kelas kita. Nah, di kelas saya yang sudah saya lakukan itu adalah saya memberikan satu lembar kertas setiap anak, kemudian anak itu menuliskan keyakinan kelas apa yang perlu, yang ingin diyakini di kelas itu, yang ingin dijalani. Kalau anak itu menuliskan misalnya Pak Heri di kelas apa itu ya, yang Pak Heri itu menuliskan disiplin, maka Pak Heri itu akan menjadi diri yang disiplin. Dia akan menerapkan, dia akan tanggung jawab dengan apa yang ia tuliskan seperti itu. Jadi anak-anak saya kasih kertas, kemudian anak-anak menuliskan satu kata positif. Nah, satu kata positif itu kemudian ditempelkan di depan. Saya sediakan tempat atau ruang, kemudian dipasang. Jadi setiap anak dari satu kelas itu semuanya maju ke depan menuliskan keyakinan kelas. Nah, dari situ nanti kita seleksi Bapak Ibu. Saya seleksi yang sesuai, yang tepat ya. Kalau sudah disepakati bersama dengan anak-anak, kemudian anak-anak tanda tangan. Nah, kalau tanda tangan berarti itu harus dijalankan. Kalau tidak berarti dia melanggar
bisa lakukan saja, saya rasa itu keyakinan bisa diterapkan di kelas kita, nggih? Nah, ini ada peraturan, Bapak Ibu. Ini adalah pokok peraturan. Ya, peraturan yang biasanya kita terapkan di kelas kita mungkin sebelumnya. Nah, dan ini keyakinan kelasnya apa? Semoga Bapak Ibu selalu
Bahkan melakukan hal-hal buruk yang bertentangan dengan peraturan. Misalnya ada yang anak saling perhatian di kelas, itu karena apa? Karena kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Dia di kelas saling perhatian sama bapak ibu karena dia belum terpenuhi, mungkin rasa kasih sayangnya, dia belum ada penguasaannya belum. Kok yang ditunggu jadi ketua itu terus ya? Padahal kan saya juga ingin misalnya seperti itu. Dia punya kenapa saya kok nggak pernah ditunjuk, nggak pernah diberi kepercayaan. Ya, jadi bapak ibu kita sebagai guru akhirnya kita juga mengetahui kebutuhan dasar pada anak yang belum terpenuhi itu apa, sehingga kita bisa membantunya untuk memenuhi kebutuhan akan kebutuhan dasar pada manusia itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah komisi kontrol. Pembelajaran yang kelima ada pembelajaran komisi kontrol ini, Bapak Ibu. Itu adalah berkaitan dengan posisi kita sebagai guru. Ya, posisi kita sebagai guru itu guru yang bagaimana? Kita itu guru yang bagaimana ya? Kita itu di posisi guru yang apa? Apa sebagai pembuku, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, nanti akan saya sampaikan video.
Karena tadi itu video tentang 5 posisi kontrol. Mengenai posisi kontrol, kita itu sebagai guru itu berada di posisi yang mana, Bapak Ibu? Apakah kita itu sebagai guru yang suka menghukum atau membuat rasa bersalah, apa sebagai teman atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer? Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya apa yang sudah dijelaskan pada video tadi. Itu mungkin sudah sedikit ada gambaran bahwa saya itu berada di posisi yang mana, saya itu seringnya apa gitu. Apakah saya itu seringnya menghukum siswa kalau melakukan kesalahan atau mengerjakan tugas lambat, dan anak saya hukum, atau saya mengatakan kata-kata sehingga anak itu merasa bersalah, kemudian atau saya selalu menganggap siswa saya itu sebagai teman saya, apa sebagai pemantau, hanya memantau perkembangan anak, atau kita sebagai manajer, ya. Mungkin di video tadi kan sudah dijelaskan dan sudah ada videonya ya, mengenai 5 posisi kontrol ini. Nah, pada pernyataan ini siapakah yang mengatakan atau posisi kontrol apa ini? Ini termasuk pada posisi kontrol apa ini pernyataan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa, Mbak? Bu? Pak? Iya, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini Pak. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, ayo, ada kata-kata ayolah. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan keterbitan hari ini? Oh, mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Mendukung apa ya? Coba kita cek bawahnya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dia adalah guru yang bertipe penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Ayolah, ayo kita kerjakan. Nah, biasanya seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan keterbitan ini? Nah, hanya pemantau. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer itu sebagai pemimpin. Ya. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah kenal dulu sebagai penghukum. Ini lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan 5
Iya, sebagai manajer toh. Iya, sebagai guru itu ya kita sebagai pemimpin pembelajaran. Dari 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan itu paling tepat itu adalah sebagai manajer, sebagai pemimpin. Kita itu guru di depan siswa itu harus mencerminkan seorang pemimpin, seorang among pelajar ya. Harus jadi pemimpin atau manajer. Ya. Dan biasanya kalau manajer itu lebih bijak dalam mengatasi guru-gurunya. Oke, yang berikutnya adalah kita masuk ke eksplorasi konsep, Bapak. Ini yang terakhir ya, itu segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengatasi anak yang bermasalah. Yang pertama yaitu melalui menstabilkan identitas, setelah itu validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, misalnya dia datang terlambat masuk ke kelas ajar pelajaran, maka yang kita tanyakan adalah memvalidasi. Yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, validasi kebutuhan. Anak itu bisa melakukan kesalahan itu pasti sebenarnya kita harus tahu alasannya itu apa. Seperti itu ya. Jadi kita masuknya ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu kenapa kok bisa terlambat? Ini kan sudah waktunya masuk. Kita tanyakan, itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian dia jawab, saya terlambat karena ke toilet terlebih dahulu, saya toilet harus antri. Kemudian terus kita tanyakan itu, kita sampaikan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan apakah kamu bisa ada cara lain kan yang lebih efektif supaya kamu tidak datang terlambat di kelas ini? Mungkin ditanyakan seperti itu. Mungkin anaknya mungkin bisa bilang, oh saya bisa Bu, saya akan ganti ke toilet yang sebelah, supaya saya tidak antri, atau saya akan ke toilet terlebih dahulu, tidak sampai di kelas, sehingga saya tidak terlambat datang di kelas. Itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, ya. Kira-kira apa yang telah kita lakukan atau kita sepakati. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang berikutnya, untuk membuat anak merasa, jadi dengan cara yang pertama ini Bapak Ibu, Kita sasana yang gue, Pak Ceo. Ini dia. Guru berkata, membuat salah mati. itu Wis, hal betul, yang bayang sih, betul. manusiawi. Tidak ada manusia Katakan yang lagi. sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, tidak pernah berbuat salah. Kita Baik. pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan masalah, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Tadi kita lanjutkan. Maka guru kata-kata seorang guru adalah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu,
berkaitan dengan penilaian kebutuhan anak sendiri. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Dan akan lebih jelasnya lagi, saya akan ini ada video, menampilkan video. Nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya ya, berkaitan dengan segitiga rekonstruksi. Ini ada contoh videonya Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu, tadi itu adalah video mengenai segitiga restitusi, gimana cara kita menyelesaikan masalah pada siswa kita melakukan pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga adalah pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat adalah perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Oke, itu berkaitan dengan materi yang keenam. Ya Bapak Ibu, mengenai segitiga restitusi. Kita akan kembali. Nah, ini ada intervensi ya, cukup 30 detik ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh pemantau atau manajer. Nah, ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya diajukan oleh posisi guru sebagai manajer atau pemantau ya, dengan kalimat apakah kamu ingin berbuat lebih baik ya. Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi
materi berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Semoga kita semua sebagai guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman, aman, ya, dan menyenangkan tentunya. Oke, sekarang kita sudah memasuki ke refleksi dari seminar kali ini. Dari pembelajaran atau kita belajar dan memahami tentang budaya positif dari materi 1 sampai dengan 6. Nah, refleksinya dari yang pertama. Coba saya ingin dari Pak Zaim. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah Bapak mempelajari bersama memahami tentang budaya positif Bapak? Terima kasih memahami miskonsepsi tentang kontrol dan selanjutnya mengadakan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Saya juga harus mampu melakukan refleksi atas pengalaman praktik disiplin yang dijalankan di sekolah. Iya, artinya kita berarti Bapak akan berusaha untuk menerapkan disiplin di sekolah, gitu ya, tentang belajar budaya positif. Oke, yang berikutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Coba Bu Nurma, apa Bu Nurma? Perasaan yang bersama adu, hal yang paling menarik dalam pelaksanaan budaya positif sebelum mempelajari modul ini adalah yakini bahwa penghargaan adalah salah satu hal yang dapat memicu motivasi. Tapi ternyata penghargaan sama nilainya dengan hukuman. Iya. Oke, terima kasih Bu. Jadi bahwa penghargaan itu sama ya, setelah kita mempelajari budaya positif ini, bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Ya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama saya mengikuti modul ini? Jadi peran Among seperti apa? Monggo, Pak Ali. Siap, yaitu memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda dan agar menjadi hidup yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Saya juga harus memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Oleh karena itu, peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Jadi peran Among yang Bapak lakukan dan yang akan lakukan bahwa kebutuhan dasar akan manusia, terutama pada peserta didik itu gimana caranya untuk bisa dipenuhi ya Pak, karena itu berpengaruh terhadap pembelajaran. Oke, yang berikutnya, yang terakhir, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah saya mengikuti seminar ini atau modul ini? Kira-kira apa bunyinya? Memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan sebuah kelas yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif itu sendiri. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi menjelang siang ini dan sampai siang ini tentang budaya positif itu kita sudah bisa memahami dan bisa menerapkannya di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Semoga tercipta sekolah yang kondusif dengan adanya budaya positif di lingkungan kita, di sekolah kita khususnya. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya
lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kesediaannya untuk meluangkan waktunya dalam sesi seminar dengan saya hari ini. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang anak-anak. Ya. Oke, gimana kabarnya, sehat? Luar biasa. Luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini, siang ini, Bu Nani akan mengajak kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Ya, khususnya untuk kelas 9. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Iya. Ya, ada yang tahu. Kalau dia ada yang tahu, nanti akan jelaskan. Keyakinan kelas itu nanti kita buat bersama-sama berdasarkan apa yang kalian yakini. Kenapa kok keyakinan gitu? Enggak peraturan atau mungkin kesepakatan ya. Keyakinan kelas itu sama artinya dengan peraturan, ya. Peraturan ataupun kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu kenapa kok pakai kata keyakinan? Karena keyakinan itu kalian membuatnya itu berdasarkan apa yang kalian yakini. Jadi nanti kita buat bersama-sama, setiap anak mengutarakan satu kata yang kalian ingin yakini di dalam kelas ini, ya. Di dalam kelas ini misalnya kalian ingin di dalam kelas ini ada kejujuran, misalnya dilarang mencontek. Jadi tidak ada kata-kata dilarang mencontek, tapi nanti ibu akan menyuruh kalian menuliskan satu kata keyakinan kelas yang mana itu menggunakan kata positif, kata positif. Misalnya tadi ada kata jujur atau kejujuran. Ini artinya maksudnya kalian ingin di kelas ini tidak ada anak-anak yang mencontek, berarti harus jujur. Kemudian setiap kali masuk kelas terlambat misalnya, berarti tidak boleh ditulis di sini dilarang terlambat, tapi ditulisnya adalah disiplin atau bisa tepat waktu. Seperti itu, oke? Nah, nanti setiap anak Nani ingin kalian menuliskan satu keyakinan kalian, keyakinan kelas menurut kalian yang kalian yakini. Satu saja, misalnya di dalam kelas ini kok kalian ingin ada jiwa rasa saling menghormati, misalnya dengan teman nggak boleh saling mengejek, berarti saling menghormati atau saling menghargai. Misalnya tadi sering ada beberapa anak yang sering tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas atau masuk kelas, berarti disiplin atau tepat waktu bisa. Kemudian tadi mencontek, harus jujur. Bisa juga dengan kata-kata yang lain. Cukup tuliskan satu kata yang positif, jangan pakai tidak, ya. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Satu saja. Dilarang memakai masker misalnya. Berarti jangan menggunakan kata-kata dilarang, tapi gunakan kata positif yang baik. Itu selalu dilarang kata jangan atau tidak, ya. Boleh. Misalnya pakai masker atau wajib pakai masker. Boleh.
di tempat yang sudah Ibu siapkan. Monggo. Silakan Mbak Cherry. Saya dulu. Buka Mas. Ayo, dilanjutkan berikutnya, ayo. Kita akan jalankan, kita tanggung jawabkan ya untuk tanggung jawab kita, maka kita harus tanda tangan, ditandatangani nggih. Silakan maju ke depan satu persatu untuk tanda tangan. Monggo. Atau keyakinan kelas sudah kita buat bersama-sama dan sudah kita tanda tangani. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya, nggih.